Perhatikan baik-baik. Pengantar makanan tidak sengaja membuka lorong waktu. Ia secara tidak sengaja terlempar ke dinasti Xia 3000 tahun yang lalu. Tanpa diduga, ia justru menimpa dan membunuh seorang pembunuh yang datang untuk membunuh Permaisuri. Permaisuri, untuk berterima kasih atas jasa penyelamatan pemuda itu, memberikan gelang giok yang ada di tangannya kepada pemuda itu. Pemuda itu menerima gelang giok tersebut dan tertawa seperti babi karena mata duitan. Namun, Permaisuri merasa tindakan pemuda itu mencurigakan. Ia pun menusukkan pedangnya ke arah titik vital pemuda itu. Dan pada saat kritis ini, giok yang ada di dada pemuda itu kembali membuka lorong waktu, dan berhasil mengantarkan pemuda itu kembali ke zaman modern. Pemuda itu memandang gelang yang diberikan oleh Permaisuri. Barulah ia benar-benar yakin bahwa ia tidak bermimpi. Maka ia segera membawa gelang giok itu ke toko barang antik. Ia mengira bisa menjualnya dengan harga sekitar 10.000. Namun, tidak disangka, pemilik toko langsung menawarkan 20 juta. Apa? 20 juta? Apakah Anda merasa itu masih kurang? Kami, Gusuan Ge, telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun. Tidak pernah menipu pelanggan. Tuan, gelang giok ini adalah barang yang sangat langka. Barang berkualitas tinggi. Mungkin kita perlu mencari ahli untuk melakukan penilaian lebih lanjut. Jika ada harga premium, kami bisa membayar lebih. Tidak perlu. Transaksi, Tuan Wang. Saya hanya ingin berteman dengan tulus. Mari kita sering berhubungan di masa depan. Pemuda yang tiba-tiba kaya itu berpikir tentang bagaimana kembali untuk mendapatkan lebih banyak barang antik. Jadi, dia segera mengambil jimat giok di dadanya dan mulai melakukan perjalanan waktu. Namun, dia justru terjebak dan kembali di hadapan Permaisuri. Yang mulia, tebak siapa saya? Bagaimana saya sampai di sini? Katakan bagaimana Anda masuk. Apa tujuan Anda sebenarnya? Jangan bergerak. Yang mulia, saya datang kali ini khusus untuk memberikan obat kepada Anda. Memberikan obat. Obat ini adalah milik keluarga saya. Krim penghilang bekas luka warisan keluarga. Setiap bekas luka, jika dioleskan, dapat diperbaiki seperti semula. Efeknya sangat baik. Benar-benar. Yang mulia, Anda akan tahu setelah mencobanya. Apakah Anda ingin saya membantu secara langsung? Berani? Ternyata efektif. Tidak tahu benda ini. Apakah ini berasal dari tanganmu? Bukan, ini berasal dari saya. Dari seorang tabib di kampung halaman saya. Mengingat kamu telah memberikan obat, 3 kesalahan bisa diampuni. Namun, kamu bukanlah anggota keluargaku. Saya harus mengusirmu dari dinasti Xia. Jika aku melihatmu lagi di kemudian hari, bunuh tanpa ampun. Jika kamu meninggalkan negara Xia, maka rencanaku untuk menjadi pedagang. Bukankah itu akan gagal? Yang mulia, saya bersedia menjadi setia kepada dinasti Xia. Saya akan melayani dinasti Xia di masa depan. Mohon kepada Yang Mulia, berikan saya pekerjaan. Orang ini memiliki banyak tanda tanya, selalu muncul dan menghilang. Jika tidak bisa memahami tujuan sebenarnya, takutnya itu merugikan saya. Tidak ada salahnya untuk tetap di dekat. Lebih banyak menguji. Baiklah, karena kamu berniat setia kepada dinasti Xia, maka saya kebetulan membutuhkan satu pengawal istana. Apakah kamu bersedia? Terima kasih, Yang Mulia. Dan sejak pemuda ini memiliki identitas sebagai pengawal istana, dia pun membuka lapak di dalam istana. Untuk tenang. Sama seperti aturan lama terakhir kali. Barter. Ambil barang-barang yang ada di tanganmu itu. Barang rongsokan. Untuk menukar harta karun saya ini. Jika saya tertarik, saya akan menukar. Tuan Li, ini apa? Wah, ini adalah bedak berkualitas tinggi. Begitu menggunakannya, kamu lebih cantik daripada Permaisuri. Semua cantik. Tukar-tukar. Apa barang rongsokan ini? Tuan Li, saya sudah lama menyukai ini. Nak, kamu punya selera yang bagus. Ini adalah mesin pengendali angin. Cukup dengan satu tiupan lembut. Menjamin kehidupanmu setengah bagian berikutnya. Kemewahan dan kekayaan. Tuan Li, saya mau ini. Mesin penangkap jiwa tanpa bentuk. Ini, sama seperti dia. Berkah. Kasim hai. Saya datang untuk menguji kamu. Anda tebak, keluarga kita ingin apa? Mengerti. Ini adalah minyak penyangga langit. Lihatlah, Xiao Li. Jelas bisa menghina saya. Dia justru ingin menggunakan ini, barang kecil ini, untuk mempermalukan saya. Film. Bibir pecah-pecah. Oleskan sedikit, ini untukmu.
Bayangan Feige, anggap saja kau punya penglihatan yang baik. Saat ini, pemuda itu masih bermimpi untuk kaya. Namun, ia tidak tahu bahwa bencana besar akan segera menimpanya. Ketika pemuda itu memperkenalkan teropong kepada Kasim kecil, ia secara tidak sengaja melihat permaisuri dinasti Xia sedang mandi. Dan keanehan pemuda itu juga membuat para dayang yang berpatroli menyadarinya. Mereka pun menarik pemuda itu ke kamar tidur putri untuk diinterogasi. Ketika putri mendengar bahwa pemuda itu mengintipnya mandi, ia memerintahkan agar pemuda itu dibawa pergi untuk dihukum mati. Untungnya, permaisuri datang tepat waktu untuk menyelamatkan nyawa pemuda itu. Meskipun hukuman mati bisa dihindari, hukuman hidup sulit untuk lolos. Jadi, ia meminta putri untuk memotong pemuda itu, agar pemuda itu tidak lagi memikirkan urusan pria dan wanita. Ini membuat pemuda itu sangat ketakutan. Ia yang sudah lajang selama 20 tahun dan belum merasakan indahnya hidup akan segera berakhir. Jadi, setelah pemuda itu datang ke ruang kebiri, ia langsung mengeluarkan harta terpentingnya untuk menyuap Kasim. Ayo, pengawal Li, barang ini, semua ini adalah milik saya. Koleksi yang saya simpan selama bertahun-tahun. Sekarang saya bisa sepenuhnya menghormati Anda. Oh. Baiklah, baiklah. Saya mengerti. Saat itu, putri mengira bahwa pemuda itu sudah dikebiri. Jadi dia membiarkan pemuda itu menjadi Kasim pribadinya. Melihat harta berharga yang berkilauan di kamar tidur putri, pemuda itu berpikir untuk mengambil semuanya sekaligus saat putri tidak memperhatikan. Dan tidak akan kembali lagi. Namun, tidak disangka pada detik berikutnya, seorang pembunuh dengan pedang besar hendak menyerang putri. Untungnya, peringatan cepat dari pemuda itu menyelamatkan nyawanya. Dan pembunuh itu juga mengenali pemuda itu sebagai orang misterius yang menjatuhkan dan membunuh saudaranya. Orang yang membunuh Bada adalah kamu. Bada. Feige. Lalu, apa masalahnya? 4 pembunuh terkemuka dari Beimang. Tidak ada yang sebanding dengan saya. Apakah kamu masih berani berbuat jahat di sini? HMPH. Sampah-sampah itu, 3 ada di tanganmu. Itu karena dia sendiri yang tidak berguna. Saya ingin melihatnya. Kamu hanya seorang pengawal kecil. Apa gunanya? Putri, apakah kamu baik-baik saja? Putri dari dinasti Xia yang terhormat, tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang Beimang. Bunuh aku dengan pedang ini. Bunuh kamu. Ayo bertindak. Sampah, tenang saja. Saya punya cara untuk menyelamatkanmu. Kamu sudah takut seperti ini. Dengan apa kamu akan menyelamatkanku? Kamu percayalah padaku. Sudah sampai di ujungnya. Masih saling menggoda. Kalian berdua harus. Siapa kamu? Cari di seluruh kota. Juga temukan dia untukku. Dia bahkan bersedia untuk mati demi saya. Putri, akhirnya kamu bangun. Begitulah keadaannya. Jadi, putri sekarang adalah negara Xia 3000 tahun kemudian. Jadi ini disebut perjalanan waktu. Benar, kan? Selama Tuan Li ada, saya masih bisa kembali kapan saja. Secara teori, seperti itu. Tapi putri, saya membawamu ke sini karena terpaksa. Tunggu sampai pembunuh dihukum. Saya akan mengantarmu kembali. Tidak perlu terburu-buru. Saya ingin melihat negara Xia 3000 tahun kemudian. Seperti apa sebenarnya? Penampilan ini di jalanan terlalu mencolok, bukan? Apa yang kamu lakukan? Apa benda jelek ini? Putri. Anda sedang menyamar, ya? Lebih rendah hati, lebih rendah hati. Putri, kita sudah berjalan-jalan seharian. Apakah kita harus pulang? Tapi saya belum puas. Kenapa, Kasim Li? Saya lihat kamu sepertinya tidak terlalu mau. Apakah kamu ingin melawan perintah? Sudah berapa kali saya bilang, di siang bolong, jangan panggil saya Kasim. Baiklah, Tuan Wang.
Tuan Wang, saya punya beberapa barang berharga di sini. Apakah Anda tertarik? Baiklah, besok saya kebetulan ada lelang besar musim gugur. Saya mengundang Anda untuk pergi bersama. Baik, itu sudah disepakati. 100 juta. Berita, 100 juta sekali. 100 juta 2 kali. 100 juta 3 kali terjual. Tak heran Tuan Wang adalah orang terkaya. Benar-benar tak terhindarkan. Terima kasih, terima kasih. Lelang musim gugur kali ini. Semua ahli terkemuka ada di sini. Saya juga membawa sebuah harta. Harta ini tidak perlu saya perkenalkan lagi. Silakan para ahli untuk menilai. Ini bukan kamar tidur kakak perempuanku, kan? Permata malam, ya, dia memberikannya padaku. Barang langka dari zaman kuno. Saya, Tuan Wang, sangat beruntung dalam hidup ini. Jarang sekali bisa dilihat. Permata ini milik Tuan Wang. Bisa dianggap sebagai harta negara. Muncul di Haizu kita. Sungguh tidak mudah, ya. Tidak tahu dari mana asalnya. Memang merupakan barang berharga. Tuan Wang, berapa nilai barang itu? Tak ternilai, tak ternilai. 50 juta. Saya belum pernah melihat uang sebanyak ini. Karena beruntung bisa melihatnya, saya tawarkan 100 juta. Tidak hanya itu, saya tawarkan 150 juta. Semua, jangan terburu-buru. Barang berharga ini belum dilelang, loh. 200 juta, tidak sebanding dengan 200 juta. 300 juta. Barang ini tidak dijual. Baru saja ada klien internasional sudah menelepon saya. 5. Nomor 51Z, nomor 51Z, 500 juta. Apakah harga ini memuaskan? Anda yang menentukan. Kalian orang modern sangat menarik. Sebuah permata kecil saja sudah ada lelang. Suasana ini sangat meriah. Apakah kamu tahu barang ini? Sangat menarik bagi saya. Bukankah ini si pemalas dari keluarga Li? Si pengecut, Li Tianming, buka matamu yang bodoh. Lihat dengan jelas. Ini adalah Hotel Junhao. Satu hidangan saja. Harganya bisa puluhan ribu. Kamu tidak mungkin datang ke sini untuk meminta-minta, kan? Aku datang ke sini untuk apa? Itu bukan urusan kalian. Tuan Muda Jiang, lihatlah. Kau berani sekali, ya? Nanti lihat saja bagaimana aku mengurusmu. Ayo pergi. Ingat, nanti hanya boleh makan. Tidak boleh bicara. Jika tidak, aku tidak akan membawamu lagi. Sudah datang ke sini. Mengerti? Pelayan, lihat makanan. Beritahu, Tuan Jiang. Permisi, ada yang bisa dibantu? Hotel Junhao kalian. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Biarkan dua sampah ini duduk di sini. Dari jauh sudah tercium bau busuk. Aku beri kamu 1 menit. Suruh mereka berdua pergi. Kenapa? Aku adalah anggota kartu emas kalian. Tidak mau mendengarkan? Percaya atau tidak, aku akan segera memanggil manajer Su ke sini. Maaf, silakan kalian berdua pergi. Kenapa? Kami datang untuk berbelanja. Li Tianming, jangan berpura-pura di sini. Belanja hanya untuk makan malam ini. Setidaknya harus puluhan ribu. Kau pengantar makanan yang bau. Dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Pria yang tidak punya uang sudah biasa. Masih berpura-pura jadi orang kaya. Tidak mau melihat diri sendiri. Seperti apa dirimu? Kenapa kau masih terdiam? Cepat suruh mereka berdua pergi dari sini. Maaf, kalian berdua. Silakan cepat pergi. Berani sekali, rakyat yang nakal. Berani meminta putri untuk pergi. Uang itu aku punya. Makanan juga sudah aku pesan. Lagi pula, jika hari ini tidak bisa makan, aku tidak akan pergi. Kau pengantar makanan yang bau. Sudah memberimu sedikit muka, kan? Dengan uang yang ada di kartumu itu, cukup untuk membeli segelas air putih saja. Lihat penampilannya.
Dari kepala sampai kaki hanya 200 yuan. Ini masih barang yang aku beli tahun lalu. Barang murah yang aku belikan untukmu. Bukan aku yang bilang. Lihat dirimu yang berantakan. Kau juga bisa dibilang pria. Untungnya aku putus denganmu lebih awal. Menjadi pacarmu. Aku bahkan merasa malu. VG Film. Jangan buang waktu dengan sampah seperti ini. Wanita bau. Apakah kamu tidak ingin bekerja lagi? Segera suruh mereka memberi saya. Pergi dari sini. Jiang Heng. Hanya menyusahkan seorang gadis kecil. Apa artinya menjadi pria? Kamu juga tidak melihat dirimu sendiri. Lihatlah dirimu. Kamu dan dia. Keduanya adalah sampah masyarakat. Bahkan tidak layak untuk mengelap sepatu saya. Di mataku, kamu paling-paling hanya seekor anjing. Berpura-pura baik, ya? Baiklah. Manajer Su, di toko kalian. Ada 2 kutu busuk yang datang. Bau sekali, cepat datang ke sini. Bersihkan semuanya untukku. Oh, suamiku. Jangan marah lagi. Kalian berdua. Segera berlutut di depan Tuan Muda Jiang. Film VG. Jika dia senang, mungkin dia akan mengampunimu. Jiang Heng, jangan terlalu menindas orang. Jika kamu berani menyerangku, berarti kamu tidak ingin hidup. Siapa yang berani di hadapanku? Mengacau di Hotel Junhao. Manajer Su, kamu datang tepat waktu. Ada 2 orang miskin di sini. Tidak mampu untuk berbelanja. Masih bertahan dan tidak pergi. Segera cari 2 petugas keamanan. Buang mereka keluar. Oh, Tuan Muda Jiang. Ini sebenarnya bagaimana? Orang bodoh ini adalah mantan pacar saya. Hanya seorang pengantar makanan. Setelah putus, dia terus mengganggu saya. Sekarang dia ingin kembali bersama saya. Mengikuti saya masuk ke hotel. Manajer Su. Hotel Junhao kalian adalah tempat orang-orang kelas atas. Tempat untuk orang-orang berkelas. 2 orang dari kelas bawah. Sampah ada di sini. Tidak akan menurunkan kelas hotel kalian. Bukan, kalian berdua keluar dari sini. Segera. Siapa yang kalian anggap remeh? Saya punya uang di rekening saya. Kamu orang miskin tidak tahu malu. Tidak akan menangis, kan? Satpam. Tunggu sebentar, kamu datang ke sini. Mau makan, kan? Baiklah, saya yang traktir makan kali ini. Tuan Muda Jiang, kenapa kamu begitu baik? Pergi. Mau makan, kan? Berbaring di tanah. Jilat sampai bersih. Saya akan membiarkan kalian pergi. Jangan berlebihan. Kalau bukan karena Tuan Muda Jiang, seumur hidup ini tidak akan bisa makan sepiring makanan ini. Cepat bersyukur kepada Tuan Muda Jiang. Tidak mau makan, kan? Satpam. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang berani menyentuh saya? Kalian sudah tidak sabar hidup, ya? Si cantik ini cukup liar, ya? Tersembunyi dalam kedalaman. Kamu suka mengganggu orang, ya? Makan dari sisa-sisa, ya? Saya. Kamu adalah orang liar, ya? Kamu. Sujud di depanku. Manajer Su. Cepat. Tangkap mereka semua. Tangkap. Putri, cepat lari. Hanya dengan orang-orang bodoh ini, tidak bisa mengalahkanku. Jangan lupa, guruku adalah tentara pengawal. Pemimpin pasukan pengawal. Kamu bermain-main di sini, ya? Kenapa kamu terdiam? Ayo serang. Hei, berhenti. Siapa yang membuat keributan di hotelku?